Abu Nawas yang cerdik dan Baginda Raja. Abu Nawas berada dalam pemerintahan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda Raja acap kali mengakui kecerdikan Abu Nawas. Namun, kali ini Baginda Raja memutar otaknya untuk bisa mengalahkan Abu Nawas yang cerdik itu. Pada suatu hari, Baginda mengutus pengawal agar menjemput paksa Abu Nawas dengan dakwaan telah membunuh Baginda Raja. Meski sebenarnya ini hanyalah sandiwara saja, Abu Nawas pun tidak bisa menghindari dari dakwaan itu, sehingga ia pun mendekam di jeruji besi alias di penjara. Saat Abu Nawas di penjara, kala itu adalah saat di mana Abu Nawas harus mencangkul lahan untuk ditanami kentang. Ini dilakukan untuk menghidupi keluarga kecilnya. Namun naas, Abu Nawas harus berada di jeruji besi itu, di mana tidak mungkin bagi Abu Nawas untuk mencangkul lahan. Sang istri sudah pasti tidak bisa sanggup untuk mencangkul sendiri. Melihat kondisi itu, Abu Nawas tidak kehilangan akal. Di dalam pikirannya adalah ia harus tetap bisa mencangkul. Kemudian Abu Nawas memanggil pengawal penjara untuk dimintai tolong. "Bolehkah saya minta tolong kepadamu, wahai pengawal?" kata Abu Nawas dengan penuh harap. "Iya, silahkan. Apa itu?" jawab pengawal itu dengan wajah yang sinis. "Saya ingin meminjam sebuah pensil dan secari kertas," kata Abu Nawas. Mendengar itu, pengawal penjara lanjut bertanya, "Untuk apa itu?" "Saya ingin menulis pesan rahasia untuk istri saya," sambung Abu Nawas. Permintaan itu tidaklah langsung ditanggapi oleh sang pengawal. Malahan secara diam-diam pengawal penjara itu melaporkan peristiwa ini kepada Baginda Raja. Setelah kabar itu sampai kepada Baginda Raja, pengawal itu diperintahkan agar memenuhi permintaan Abu Nawas dengan memberikan sebuah pensil dan secari kertas, sesuai yang Abu Nawas minta. Setelah mendapatkan pensil dan secari kertas, Abu Nawas langsung menulis surat dengan segera untuk istrinya. Pesan di dalam surat itu berbunyi, "Istriku, jangan kau gali lahan kita itu, karena di dalamnya aku sembunyikan harta karun dan senjata." Tanpa sepengetahuan Abu Nawas, titipan surat itu sampai kepada Baginda Raja melalui pengawalnya. Kemudian setelah membaca isi surat tersebut, Baginda Raja langsung memerintahkan prajurit istana untuk menggali lahan itu. Melihat peristiwa penggalian tanah itu, istri Abu Nawas bertanya-tanya dalam hatinya, mungkinkah sang suami Abu Nawas meminta prajurit istana? Rupanya isi surat yang disebut kisah Abu Nawas paling cerdik kala itu tidak dipahami oleh sang istri, mengingat prajurit itu hanya datang menyerahkan surat dan langsung menggali lahan. Setelah beberapa hari kemudian,
istri Abu Nawas mengirimkan surat kepada suaminya, Abu Nawas. Isi surat itu berbunyi, "Sepertinya surat yang engkau kirim itu telah dibaca sebelum sampai kepadaku. Mereka menyerahkan surat yang engkau kirim dan menggali lahan kita. Kemudian, apa yang sebaiknya aku lakukan?" Sang istri rupanya belum faham niatan cerdik sang suami. Akhirnya Abu Nawas membalas surat dari istri. Isi surat itu berbunyi, "Wahai istriku, sekarang kamu sudah bisa menanam tanaman di lahan kita tanpa harus menggali." Melihat kejadian ini, Baginda Raja benar-benar menyadari dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Bahkan di dalam penjara pun ia masih bisa melakukan pencangkulan meskipun secara tidak langsung. Abu Nawas dibungkam oleh kakek tua. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengajak beberapa menterinya pergi bertamasya ke sebuah tempat wisata. Tak lupa, Baginda Raja juga mengajak Abu Nawas, sang wali sufi yang merupakan staf khusus kerajaan, untuk menambah suasana liburan menjadi lebih asik. Di tengah perjalanan mereka menuju tempat wisata, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek yang sedang menunggangi seekor keledai. Baginda Raja berkata, "Wahai menteriku, tanyai siapa orang tua itu," perintah Baginda Raja kepada salah satu menterinya. Kemudian sang menteri pun mendekati kakek tua tersebut dan mulai bertanya, "Mohon maaf kek, kalau boleh tahu kakek dari mana?" "Aku dari Basroh anak muda," jawab si kakek. "Memangnya kakek mau kemana?" tanya menteri itu lagi. "Aku mau ke Baghdad," jawab si kakek. "Ada keperluan apa, kek?" tanya menteri lagi penasaran. "Aku hendak mencari obat untuk mataku ini," jawab kakek sambil memperlihatkan matanya yang sedang sakit. Di tengah percakapan mereka, muncul ide jahil Baginda Raja. Ia berbisik kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, coba kamu ajak kakek itu bergurau." Abu Nawas kemudian berkata, "Jangan Baginda, kasihan, dia adalah orang tua. Saya takut kakek itu marah," ucap Abu Nawas. "Sudahlah, itu nanti urusanku. Intinya, ajak saja kakek itu bergurau," desak Baginda Raja. "Baiklah kalau begitu, akan aku lakukan," ucap Abu Nawas. Abu Nawas pun segera menghampiri kakek yang sedang bersama salah seorang menteri kerajaan. "Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk mengobati mata kakek itu, apa imbalannya?" tanya Abu Nawas. "Aku akan berikan imbalan yang sesuai untukmu," jawab si kakek. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik resep ini ya, kek," ujar Abu Nawas. Dengan raut wajah serius, si kakek tak sabar menunggu perkataan Abu Nawas.
Jadi begini kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan 3 sorot lampu biasa. Setelah semuanya terkumpul, maka kakek tumbuk pada sebuah lempang yang tak berlubang. Kemudian kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping. Abu Nawas masih bicara pada kakek tua itu. Dan jangan lupa kakek harus menyimpannya di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan lamanya, maka oleskan ramuan itu ke mata kakek yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah kakek akan sembuh, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, si kakek pun naik pitam. Akhirnya si kakek turun dari keledainya dan menghampiri Abu Nawas. "Ambil keledai ini sebagai imbalan awal," kata si kakek sambil memalingkan wajahnya dari Abu Nawas. "Jika setelah menggunakan resepmu itu mataku menjadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan seorang budak wanita yang setia melayanimu." Si kakek masih naik pitam. "Dan jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu sebelum aku, budak wanita itu juga akan setia menemanimu di neraka sana. Ia akan setia meludahi matamu dan memukul wajahmu sambil berteriak dan mengejekmu," ucap sang kakek menyumpahi Abu Nawas. Abu Nawas tak menyangka ternyata balasan gurauan si kakek lebih menyakitkan. Seketika Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal, sedangkan Abu Nawas hanya bisa melongo mendengar jawaban si kakek. Oleh karenanya Baginda Raja kemudian memberikan hadiah kepada kakek tersebut. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata si kakek dengan hati yang bahagia. Tak lama setelah itu, si kakek pergi meninggalkan mereka. Namun, Baginda Raja masih saja tak bisa menahan ketawanya. Ia terus saja tertawa sepanjang perjalanan. Sementara Abu Nawas terus menggerutu mengingat kejadian barusan. Niatnya mau ngerjain si kakek, malah aku yang kena, sesal Abu Nawas. Mendengar Abu Nawas berkata demikian, bukannya kasihan, tawa Baginda malah semakin menjadi-jadi. Abu Nawas, baru kali ini aku melihatmu tak bisa berkutik di depan seorang kakek tua," ujar Baginda Raja sambil terus tertawa.